Halo Min, aku mau cerita perjuanganku masuk PTN. Sebenarnya dari awal nggak terpikirkan masuk PTN karena aku anak daerah yang kebetulan di sini nggak ada PTN. Aku harus ngerantau untuk ke kota di mana PTN impianku berada, kurang lebih selama 4 jam perjalanan dari rumahku. Perjuanganku makin berat apalagi berasal dari sekolah yang ada di pelosok desa, sehingga banyak fasilitas dan akses info yang kurang aku dapatkan di sini. Mayoritas kakak alumni SMA aku tidak memilih untuk melanjutkan kuliah karena selain jauh masuknya juga susah. Awal mula punya keinginan masuk PTN gak terlepas dari dukungan orang tua karena mahalnya biaya prodi S1 farmasi di PTS. Lalu dari kelas 10 juga aku memutuskan untuk nantinya melanjutkan studi di PTN. Kemudian karena masih kelas 10, aku memperjuangkan semampu dan sebisa aku untuk bisa diterima di jalur SNMPTN. Sehingga aku berusaha menjaga nilai rapot dan memutuskan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan akademis dari berbagai universitas untuk mengumpulkan sertifikatnya. Dengan harapan bisa membantu memberikan peluang lebih untuk diterima di jalur SNMPTN. Namun nilai rapotku naik turun. Setelah itu aku menjadi kurang berharap pada SNMPTN. Karena melihat di luar sana banyak sekali senior di perlombaan yang memiliki berbagai prestasi melebihi aku. Ditambah lagi dengan ketatnya persaingan di jurusan yang aku minati ini. Kenyataan ini memutuskan aku untuk mulai menyicil belajar materi UTBK karena aku juga tidak mengikuti bimbingan belajar. Sejak saat itu aku menyempatkan untuk mengikuti TO UTBK sebanyak mungkin. Namun sampai mendekati kelas 12 semester 2, skor TO ku tak kunjung mengalami peningkatan dan terus konstan di angka 300 sampai 400. Jujur aku merasa sangat kurang dan kecewa hingga semangat belajarku sedikit menurun. Namun aku mengingat suatu hal, aku harus terus semangat belajar diiringi dengan doa karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Waktu terus berjalan, jangan sampai aku terlarut memikirkan berbagai hal yang tidak bisa dikontrol. Tapi aku menyadari kalau hampir semua teman seperjuangan mengalami hal yang sama dan perjuangannya lebih berat dari aku. Ketika pendaftaran akun LTMPT dimulai, sempat mengalami kendala ketika membuat akun hingga baru bisa sepenuhnya selesai beberapa hari kemudian. Tibalah saatnya pengumuman SNMPTN. Meskipun sebenarnya aku tidak mengharapkan lebih di jalur ini, namun setengah jam sebelum pengumuman badanku gemeter dan keringat dingin hingga jam 3 lebih sedikit aku diberitahu oleh kakakku bahwa hasilnya aku belum diterima di jalur SNMPTN ini. Setelah itu aku merasa lega walaupun merasa sedih dan kecewa. Beberapa saat aku bergegas untuk mendaftar UTBK. 2 jam kemudian aku berhasil menyimpan beberapa data yang diisikan. Karena orang tua tidak memiliki ATM di bank, lalu aku mencari beberapa toko yang menjadi mitra salah satu bank pembayaran UTBK. Namun tidak ada satupun yang bisa aku lakukan. Besoknya aku pergi ke bank di desa sebelah untuk membayar uang UTBK ke teller. Setelah mengantri selama 2 jam, apesnya di sana juga tidak bisa melakukan pembayaran. Akhirnya aku pergi ke bank yang jauh di pusat terdekat dan untungnya bisa. Akhirnya setelah bisa mendaftar UTBK dan mendapatkan jadwal UTBK sesi kedua tanggal 13 April lalu, tepat seminggu sebelum pelaksanaan UTBK, aku mengalami masalah yang sampai membuat drop. Sehari setelahnya badanku drop hingga tidak belajar sama sekali sampai hari H UTBK. Karena badanku yang kurang fit, waktu itu aku hanya bisa pasrah sambil berdoa. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga tetap bisa melaksanakan UTBK. H-1 sebelumnya bersama ayah, aku berangkat ke kota tempat pusat UTBK yang aku pilih. Tibalah saatnya UTBK dan puji Tuhan, bersyukur aku bisa diberikan kesehatan. Setelah mengikuti UTBK, aku merasa lega, meskipun sebenarnya juga merasa overthinking sama hasilnya nanti. Tapi orang tua ingetin aku jangan merasa berputus asa.
meskipun merasa kurang karena banyak keluarga yang mendukung dan doain supaya mendapatkan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untukku, karena Tuhan telah menyediakan rencana dan masa depan yang terindah untuk kita. Sekian cerita perjuangan dari aku, semoga bermanfaat. Salam dari aku, SC03LYN.